Setelah pompa air diservis dan sudah dinyatakan bagus oleh tukang servisnya, tapi kenapa pompa air masih tidak menghisap air? Mungkin sobat melupakan bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelistrikanku TV. Dan pada kali ini kita akan coba menerangkan tentang sebuah kenapa sih pompa air ini belum mau menghisap juga, padahal kita sudah coba menservisnya ke tukang servis dan sudah dinyatakan bagus oleh tukang servisnya, tetapi masih belum juga bisa menghisap air dari sumur Anda atau dari sumber air Anda. Bagian apa sih yang harus kita periksa? Oke, mungkin dan pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas hal-hal penting apa yang sering terlupakan ketika kita ingin memasang pompa air sehingga pompa air tersebut jadi susah menghisap air. Oke, mari kita simak penjelasan kali ini. Bagian pertama yang harus kita periksa tentu saja bagian pompa airnya terlebih dahulu. Apakah pompa air ini bisa menyala atau tidak, dan apakah pompa air ini bisa menghisap air atau tidak. Oke, untuk memastikan pompa air ini bagus atau tidak, kita bisa menggunakan tangan seperti ini. Ketika pompa air dinyalakan dan dibeli air, maka tangan kita, jika pompa air ini bagus, tangan kita akan tersedot. Tapi jika pompa air ini dalam keadaan rusak, maka tangan kita tidak bisa dalam keadaan tersedot. Oke, bagaimana caranya? Apakah Anda sudah memeriksa pompa air seperti dari video tadi sebelumnya? Ya, jika pompa air tersebut bisa menghisap tangan Anda seperti itu menunjukkan bahwa pompa air dalam keadaan baik. Oke? Lah, tapi kenapa kok masih belum bisa menghisap air? Oke, berarti penyebabnya adalah di bagian pipa hisap pompa air tersebut. Oke, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yuk kita simak video berikutnya. Yuk, anggap saja ini sebuah pipa hisap ya. Ya, sebetulnya pipa hisap panjang, tapi kita buat pendek ya, karena sebagai contoh saja. Oke. Nah, dalam pipa hisap ini tidak boleh ada yang bocor sekecil apapun, baik itu dari mulai pompa air sampai ke ujung sumur ya. Nah, ini tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Lalu bagaimana cara memeriksa pipa hisap ini agar kita bisa tahu ini bocor atau tidak gitu kan? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang mohon maaf tadi tripodnya terjatuh ya. Kita harus memasang ini ya. Apa ini? Apakah ini saringan? Ya, bukan maksudnya saringannya yang penting, tapi memang saringannya juga penting. Tapi yang lebih penting dari saringan adalah bagian ininya. Nah, ininya sob. Bagian tusen klep. Tusen klep ini sangat penting dan wajib kita pasang jika ingin memasang sebuah pompa air. Pompa air apapun harus ada ini ya, kecuali pompa air submersible. Kalau pompa air jet pump, semi jet, dan pompa air sumber dangkal kita harus menggunakan ini. Kenapa? Karena tusen klep ini berguna untuk
menghentikan aliran air bila pompa air berhenti bekerja. Jadi misalnya pompa air sedang menghisap air, set, maka dia akan terangkat dan air-air di sini akan mengalir ke atas ya, ke pompa air. Namun ketika pompa air berhenti bekerja menghisap, maka ini akan kembali menutup ke bawah, menutup lubang air agar air-air yang sudah ada dalam pipa hisap tidak kembali lagi ke sumber air ya, ke sumur. Nah, ini adalah fungsi Tusen Clamp. Nah, ini adalah hal wajib ya, karena akan mempermudah dan memperawet kinerja sebuah pompa air. Lalu apa hubungannya dengan kebocoran pipa, atau hubungannya adalah dengan adanya ini Tusen Clamp. Ini sama saja ya, sama ini versi murah, ini versi agak mahal karena gede. Oke, kita dihubungkan seperti ini. Lalu ini disambungkan ke seperti ini. Kita bisa memeriksa apakah ada kebocoran udara atau tidak dengan cara apa? Dengan cara meniupnya. Oke, jika sudah diperiksa pipa hisap pompa air Anda bagus ya, dari ujung Tusen Clamp, ujung saringan ke Tusen Clamp, kemudian menuju ke keni, lalu ke pompa air dalam keadaan bagus, tidak ada kebocoran dengan cara tadi ditiup, tapi tidak ada angin sama sekali ya, itu berarti pipa hisap sudah dalam keadaan baik. Jadi silakan sobat sambungkan ke pompa air, lalu kemudian bisa dicoba kembali. Pada bagian sambungannya jangan lupa kita kasih lem ya, lem pipa tentu. Kita oles-oles sampai menutup rapat. Ini kita gak praktekkan karena ininya masih baru sayang ya, kemudian ininya juga masih baru. Oke, tapi intinya kita lem sampai rapat, dioles-oles sampai jari dulu, kemudian ini ditutup dengan rapat. Ini fungsi lem itu selain untuk mengencangkan, untuk menutup sela-sela kemungkinan kebocoran yang bisa saja terjadi ya. Jadi untuk pipa hisap kita harus menggunakan lem pipa untuk setiap sambungannya ya, baik dari sambungan ini ke sambungan seperti ini, apalagi seperti ini, kemudian sambungan ini, kemudian di sambungan pipa. Oke, jadi itu ya pembahasan mengenai kenapa pompa air belum bisa menghisap air, yaitu dengan memeriksa bagian pipa hisap dari pompa air tersebut. Jangan sampai pipa hisap pada pompa air tersebut mengalami kebocoran sekecil apapun ya, karena itu bisa menyebabkan hisapan berkurang, dan yang paling parah adalah tidak bisa menghisap air sedikit pun. Nah, mungkin tips-tips tadi bisa membantu Anda mengatasi bagaimana pipa hisap tersebut dapat menghisap air dengan baik ya. Ya, ala kadarnya ya ilmu dari saya, karena memang saya ini dari dulu itu mengharapkan langsung praktek dalam pemasangan pompa air langsung di lapangan, namun karena kendala waktu
pemasangan pompa air kadang-kadang tidak dalam waktu hari Minggu, karena justru hari Minggu tersebut waktunya libur saya hanya hari Minggu ya. Kalau hari-hari biasa saya bekerja di tempat orang lain, jadi tidak bisa berkarya seperti ini. Jadi itu ya sedikit klarifikasi dari saya kenapa ini membuat videonya ala kadarnya seperti ini. Ya semoga sobat dapat terbantu dengan adanya video ala kadarnya ini. Oke. Terima kasih bagi sobat yang merasa terbantu. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan share pada teman-teman Anda. Dan bagi sobat yang tidak ingin ketinggalan info-info mengenai kelistrikan lainnya, jangan lupa untuk subscribe Kelistrikanku TV ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.